Video, perintah tegas Prabowo ke TNI Polri sikat ormas bergaya preman. Ormas yang meminta THR, saya tindak, nggak boleh. Perintah Bapak Presiden, tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas perintah dari Presiden gue Prabowo Subianto untuk menindak tegas preman berkedok ormas, saudara. Hal ini sebagai dukungan penuh kepada kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana banyaknya preman-preman berkedok ormas yang meresahkan. Selain meresahkan masyarakat, juga meresahkan investasi, teman-teman. Langsung aja kita lihat videonya sama-sama. Cekidot. Dan saya melihat seminggu menjelang puasa, itu para kepala dinas sembunyi. Bupati sembunyi karena dikejar tim sukses, minta THR. Sekda sembunyi, semua orang depresi. Kenapa depresi? Dia memikirkan bekal THR untuk di rumahnya karena terbatas. Dia nyari duit ke sana kemari untuk memenuhi A, B, C, D. Akhirnya apa? Seperti menjadi siklus kejahatan. Satu sama lain saling memeras. Ini ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini. Muter. Saya katakan, jangan-jangan esensi dari Idul Fitrinya nggak ada. Mari kita bersama-sama hari ini deh. Udah deh, Ramadan jangan diidentikan dengan kita harus setor, capek, ngumpul-ngumpul, setelah kumpul dibagikan habis. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai, akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD, bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin, pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan, kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Pengusaha itu ditekan, biasanya variabelnya banyak, Pak. Satu, dari mulai pembebasan tanah. Dua, waktu mendirikan pabrik, pengiriman material, segala macam pengen dia kuasai. Mencaloi tenaga kerja, ini kan pencalon tenaga kerja itu sampai 30 juta kan? Setelah itu dia harus ngambil limbah. Para pengusaha nggak usah khawatir ya, tetap berinvestasi di Subang dan di seluruh provinsi Jawa Barat. Kami akan berikan pelindungan, dan saya di provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan kos atau biaya untuk menjaga iklim investasi dari premanisme dan percalonan tenaga kerja. Jadi kami tidak akan membebani para pengusaha. Kami sudah menyiapkan biaya tambahan keamanan untuk Polri dan TNI di Jawa Barat. Ini lumayan udah saya siapkan. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Semoga ke depan pembangunan di kita lebih baik. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul, ormas mulai berhadapan dengan investasi, percalonan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai hari ini buka buat alokasi untuk namanya Gerakan Jabar Manunggal, yaitu membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Gitu, menurunkan angka kriminalitas. Ini kita menjadi sebuah gerakan, termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer
pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana Bang? Wah ini menarik nih. Pembentukan kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti, ya itu tadi, dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris di fisiknya ya. Dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa, bagaimana disiplin, sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain harus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Kayak terbatas juga ya? Terbatas, udah nanti tentara yang ngelatih. Wah, Polisi. Lah Kang, Baru nurut. tadi Kang Dedi kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor, pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Bus, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana Kang? Hah? Gampang Pak, kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai bersih Pak. nggak ada ruang negosiasi ya Kang? Mas yang udah. pungli-pungli itu. Gebuk aja udah. Bersihin aja deh, udah. Kita ini bangsa ini harus maju. Masa kalah sama Vietnam. Oke. Kang, ini aspirasi udah nggak tahan banget warga Depok Iya, nih apa Kang. sih warga Depok ini? Padahal dia sehari-hari ngakunya di Pamulang, warga Banten. Oh Depok iya, Depok dapat itu semangat satu. apa? Depok itu kemacetan, alternatifnya Kang, sini dong, Kang. underpass. Sini Kang. Sini dong. Depok itu kemacetan, alternatifnya underpass, flyover, pelebaran jalan, penataan setu-setu, Iya, saya buat trotoar yang baik, PJU yang bener, pasar yang harus rapi. itu Man, banyak Pak, yang harus banyak Pak. ya. Kayaknya APBD Kota Depok kan butuh bantuan itu Kang. Ya nanti gerakin damkar yang memiliki kelengkapan. Nanti saya mau bikin damkar yang berkelas. Oke. Damkar Depok nih emang jadi isu Nanti nih, saya jadi gini, ada kantor gubernur wilayah kebudayaan kan? Ya. Nah di situ tuh ada mobil sampah, ada alat berat, Oke. ada mobil pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi itu jadi gitu loh, menstimulus pada warga. Nanti gubernurnya nyapu jalan nanti. bersih. Kalau saya kan senang kebersihan. Kalau Bekasi Selain gimana? senang sama yang cantik. Eh, Tapi yang cantik yang bersih. Ya bersih ya. Oke. Apa ini? Pertanyaan terakhir Vito. bahaya lu aja. Oke. Titipan Kang, toleransi di apa tuh? Purwakarta. Ya. Lah iya, saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama. Dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh itu salah satu Iya. keinginan. Jadi semua Sebenarnya sekolah ya. rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Iya. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Selesai. Sing sadar orang Jawa Barat udah pinter. Yes. Iya. Iya. Jadi ini gubernurnya juga akan mendorong ke arah situ, Bro. Iya, Gas-gasan. nggak akan justru ikut jadi bagian yang make itu. Iya. Janganlah. Jangan. Buktinya Ya kan saya ada diserang isu agama dengan berbagai dalih. Seorang orang yang musyrik lah, kafir lah, segala macam lah, klenik lah, Ya. masih 62%. Asik. 22%, ya kan? Iya kan. Kalau kita bisa bekerja dengan rasional, ngapain harus pakai dukun? Ya. Asik. Kang, pertanyaan closing. 5 tahun ke depan, Kang Dedi ingin jadi gubernur yang diingat rakyat Jawa Barat sebagai gubernur yang seperti apa? Ya gubernur yang dikenang seperti Raja Pajajaran, Pamanarasa Prabu Siliwangi yang dikenang hari ini sebagai pemimpin yang penuh cinta. Penuh cinta. Iya. Ya kan namanya juga pamanah rasa kan? Nah, pemanah Iya kan? rasa. Memanah hati. Hari ini kita berkomitmen bersama, tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek, remeh-temeh. Tetapi, saya katakan, remeh-temeh minta THR ke pabrik, ngajuin proposal ke pabrik. Kalau pabrik itu menjadi tumpahan kemarahan, tidak ngasih, dikejar, tidak ngasih, didemo. Tenaga kerja ditekan, ini ditekan, stres. Tetapi pemerintah juga harus arif. Artinya bahwa penduduk setempat, warga setempat harus menjadi bagian prioritas. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah keadilan distribusi pembangunan. Pabrik melahirkan pajak. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPH-nya di Jakarta.
Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat deh. Setelah itu apa ya, mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam, truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjak, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas, tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Skemanya adalah, Pak Pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, usir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu, diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah, itu. Nah, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700. Ya udah beresin. Liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda, 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin. Liburkan mereka. Jangan hanya kita yang suka libur. Mereka juga harus libur. Bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, Ma, poe ieu mah urang teh pere teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga. Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh badir. Itu akan jadi opini yang ikhlas. Dan itu akan jadi doa. Nah, ini yang akan dibuat kerangka kerja ini. Dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan. Dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini. Sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan para kajari semuanya, para kasipidsus, kasipidum yang sudah bekerja dengan baik. Tiap malam saya selalu mendapat laporan, karena Pak Kapolda izin saya berakses langsung dengan para kasat serse. Laporan tentang, iya ditangkap, iya ditangkap, iya ditangkap. Tepira, satu sopir harus bayar ke dia 50.000 satu truk. Tiap bulan dia duduk begini bisa kegaji 40 sampai 50 juta cuman jualan karcis. Tepira satu titik, berapa titik? Nah, kalau ini dibersihkan, nanti di Jawa Barat menikmati jalannya mulus, rumah-rumah rakyatnya aralus, listriknya menyala, terang, petugasnya ada dalam setiap sudut, masyarakatnya nyaman. Opini akan terbangun sendiri nanti bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang paling ramah investasi. Tapi investasinya adalah investasi yang sesungguhnya yang melahirkan regulasi ekonomi. Karena apa? Kelemahan di Jawa Barat, urang Jawa Barat teh babari kaolo.
babari, katipu, sehingga di Jawa Barat itu banyak sekali korban investasi bodong, kan gitu. Itu yang terjadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh petugas tenaga kesehatan, BPBD, Satuan Polisi Pamung Praja, Polri, TNI, dan seluruhnya yang pada saat orang lain menikmati kebahagiaan bersama keluarga, ngadulag, jalan-jalan belanja, besoknya makan kupat bersama keluarga ngariung setelah sholat id, bapak, ibu semua yang bertugas tidak menikmati itu. Ada panona selalu melihat ke setiap sudut, takut ada kemacetan, takut ada kejahatan, dan itu menurut saya ibadah terbesar yang dilakukan oleh seorang aparat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.